Oke, di tengah-tengah dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter dari lantai ruangan. Sebuah meja berbentuk segitiga ABC itu ditempatkan di bawah lampu dengan titik AB menempel pada dinding. Panjang sisi AB adalah 1 meter dan bayangannya di lantai adalah A aksen B aksen dengan panjang 5/3 meter. Yang ditanya tinggi meja adalah ya seperti ini. Ini kan AB, set ini AB panjangnya 1. Terus kemudian tingginya, tinggi itu berarti ini sampai tanah, itu adalah 4. Terus kemudian yang ditanya, oh ada lagi, ini A aksen B aksen sama dengan 5/3. Yang ditanya adalah tinggi meja. Tinggi meja itu ini, berarti sini sampai sini. Sampai yang warna hijau itu. Nah kalau digambar, kita lihat segitiga yang menempel ini, yang menempel di dinding. Oke, kalian lihat segitiga yang menempel di dinding. Kalau digambarkan, nanti kayak gini. Segitiga ini yang bayangannya A aksen B aksen, terus yang ini mejanya. Itu ini A, ini B. Nah, yang bawah tadi berapa? 5/3, yang atas 1. Terus kemudian tingginya dari sini sampai sini. Misalkan ini tak tarik garis gini. Set. Ini adalah misalkan ini F, ini E. Misalkan yang ini E. Saya 5/3-nya tak ganti ke bawah. 5/3. Nah, ini F, ini E, itu besarnya 4 meter. Nah, sekarang gimana cara kita nyari ini? Ini, tinggi ini berapa? Kalau ada segitiga, ada dua segitiga. Yang pertama kan ada ini, terus kemudian segitiga yang besar, itu kita bisa pakai perbandingan. Perbandingannya gini, ini kan ada AB, AB, terus ini A aksen B aksen juga ada. Nah, gini, yang tengah ini misalkan aja G, titik G yang tengah ini. Nah, sekarang perbandingannya gini. A aksen B aksen itu kan segitiga besar. Yang ini besar, yang besar ini. Berarti tingginya yang besar berapa? EF. Tingginya yang besar itu EF. Sekarang segitiga kecil. Segitiga kecil. Segitiga kecil itu ini. Bawahnya berapa? Alasnya itu adalah AB. Bawahnya tingginya itu adalah GF. Berarti seperti ini. Nah, GF itu belum ada. Kita cari GF dulu. GF berapa? GF sama dengan ini tak taruh sini. Yang ini tak taruh sini. Jadinya apa? Jadinya AB, AB dikali dengan EF dibagi dengan A aksen B aksen. Tinggal masukkan angkanya. AB sama dengan 1, EF-nya tingginya itu 4, terus kemudian A aksen B aksennya 5/3. Jadi 4 dikali 3/5. Sama aja. Berapa ini? 12/5. Enggak usah sederhanakan dulu. 12 bagi 5. Itu aja. Nah sekarang yang ditanya itu bukan GF, tapi EG. Ya tinggal gini. EG itu kan sama kayak tingginya apa? Tinggi total itu EF. Terus dikurangi sama GF. Kita lihat dulu. EG sini itu adalah EF dikurangi GF dikurangi ini. Kan EG sama dengan EF dikurangi GF. Tinggal masukkan angkanya. EF itu tingginya 4 meter dikurangi sama GF.
12/5. Kalau nanti jumlah 20 bagi 5 dikurangi 12/5. Kalau disederhanakan, berarti 20 kurangi 12 itu 8 dibagi 5. Nah, 8/5 itu berapa? Tinggal gini aja, 8 bagi 5. Berarti 1, ini 5, ini tinggal 3. 5 sama 3 nggak bisa, berarti 30. Berarti ini 6, 30, 0. Berarti jawabannya 1,6. Di tengah-tengah dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter dari lantai ruangan. Sebuah patung dengan tinggi 50 cm diletakkan pada jarak 2 meter tepat dari tengah-tengah dinding. Tinggi bayangan patung adalah, ya kita lihat gambarnya, berarti di sini sampai lurus ini, ini 4 meter. Terus di sini 2 meter, benar? Ya. Terus tingginya ini itu adalah setengah atau 50 cm, itu kan setengah meter. Nah, ditanya bayangannya, pasti nanti bayangannya gini. Set. Terus dia harus membentuk gini pasti. Kalau ditarik lurus, membentuk ini. Nah, lagi-lagi kita punya segitiga. Segitiga besar, yang ini, sama segitiga kecil, yang ini. Jadi kalau kita gambar, sekarang kita gambar di bawah ini aja. Ada segitiga, gini. Nah, terus ini misalkan ini patungnya di sini. Misalkan ini segitiga A, B, C. Terus kemudian ini misalkan ini D, ini E. Nah, sekarang sama Kak, pakai perbandingan. Kalau ada dua segitiga, itu bisa pakai perbandingan. Yang ditanya adalah bayangan. Bayangan itu pasti ini. Set. Pasti bayangannya di situ. Yang ditanya DB, kita fokus ke kecil dulu. Perbandingannya apa? DB, terus yang tinggi ini DE. Terus kita fokus yang besar. Ini berarti AB, yang bawah itu AB, AB dibagi yang besar, yang ini, AC. Berarti perbandingannya harus kayak gitu. Yang sisi ini sama yang ini, ya kan? DB ini AB jadinya. Terus kalau yang sisi ini sama yang ini, DE jadinya AC. Seperti itu. DB yang ditanya. Terus kemudian DE. DE itu tinggi patung setengah. AB. AB itu yang diketahui di soal tadi ini 2. Berarti AB itu 2 ditambah DB. 2 ditambah DB. Dibagi sama AC. AC-nya berapa? 4. Tinggi dari apa namanya? Si lampu. Nah, terus kemudian kita sederhanakan 4 ini ke sini, yang setengah ke atas juga. Nanti hasilnya adalah 4 dikali DB itu akan sama dengan setengah dikali 2 plus DB. Nah, kalau disederhanakan, ini 4 DB, ini sama dengan setengah kali 2 itu 1, setengah kali DB itu plus setengah DB. Yang ada DB-nya jadikan 1, 4 DB dikurangi setengah DB, sama dengan 1. 4 apel, sekarang kita ganti aja, 4 jeruk dikurangi setengah jeruk. Ini kita samakan penyebutnya dulu. 4 itu sama kayak 8/2 DB min setengah DB sama dengan 1. 8/2 jeruk dikurangi sama setengah jeruk. Berarti tinggal 8 kurangi 1, 7/2 jeruk. Itu sama dengan 1. Berarti
DB itu apa? Ya DB sama dengan 2/7. Tinggal dibalik. Ini jawabannya. Oke, terakhir. Last. Ini soal bonus literasi bahasa Indonesia. Panjang banget. Kalau ada soal seperti ini, jangan dibaca semuanya. Dilihat aja soalnya. Rumus kimia PaC dengan Al berjumlah 8 dan gugus OH berjumlah 5 adalah. Oke, ini rumus kimia PaC. Nggak usah ngerti kimia juga bisa sebenarnya jawab ini. Oke, PaC, rumus kimia PaC. PaC. Ini PaC. Di sini nggak ada rumus kimianya. Cari lagi yang PaC. Ini PaC. Rumus kimia umum. Oh, ini ketemu. AlN OHM Cl3n-M. Dengan N dan M adalah bilangan bulat yang masing-masing menyatakan jumlah Al dan jumlah OH dalam molekul PaC. Berarti rumusnya ini AlN, Al kecil N, OHM, terus apa yang terakhir? Cl3n-M. Cl3n-M. Apakah benar seperti ini? Oke. Nah, tinggal gini. Al berjumlah 8, berarti N-nya 8. Al 8. Gugus OH berjumlah 5, berarti OH 5. Berarti tinggal ini. Cl itu adalah 3N min M. Berarti 3, N-nya 8, N-nya itu Al. Terus kemudian M itu miliknya OH 5. 8 min 5. Berarti tinggal Al 8, OH 5 sama Cl 8 kali 3, 24. 24 kurangi 5, 19. Seperti ini jawabannya. Nggak usah ngerti kimia, bisa ngerjakan soal ini. Kelihatannya yang ditanyakan kimia, ternyata tinggal masukkan angkanya aja.